Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta modul Nusantara dimanapun adik-adik berada saat ini, alhamdulillah hari ini kita berada di kegiatan Kebinekaan 2 setelah kita minggu lalu berada di kegiatan Kebinekaan 1 di Masjid Raya Al-Mashun Medan. Hari ini kita berada di Istana Maimun Medan. Nah, jadi Istana Maimun ini adalah istana Kesultanan Delhi yang sudah dibangun sejak tahun 1888 yang masih eksis sampai sekarang. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, nanti kita akan berbincang dengan Ato Evi sebagai narasumber di kegiatan Kebinekaan 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah adik-adik semuanya. Kita sekarang sudah berada di Istana Maimun. Untuk lebih jelas dengan bukti-bukti yang ada, mari kita masuk ke dalam. Ya adik-adik, kita lihat ini ada gambar lukisan. Ini adalah Sultan Delhi yang ke-9 yang membangun istana ini. Tepatnya 26 Agustus 1888, itu peletakan batu pertama. Selesai tahun 1891, alhamdulillah ya. Nah, kemudian ini Sultan Ma'mun Ar-Rasyid ya, dulu sebelum istana di sini, istana itu di Labuhan Delhi. Cuma karena di sana dataran rendah, sering banjir kalau air rob, tahu air rob kan, air laut pasang, tambah lagi hujan dari gunung, banjir dan kecil, maka dipindahkanlah ke istana ini yang besarnya 2 kali lipat dari istana yang ada di Labuhan. Nah, jadi ini Sultan Delhi yang ke-9 ini ya membangun istana ini dengan ada beberapa atribut istana yang masih asli dan sedikit unik seperti kaca. Kita lihat di kanan, di kiri ini ada 2 kaca. Sementara ruangan ini kan namanya Balai Rumsri untuk acara-acara adat dan pesta perkawinan. Jadi kaca ini untuk apa? Nggak mungkin tong istri raja berhias di muka orang ramai kan? Tapi ini gunanya untuk monitor keamanan. Kalau istilah keren sekarang namanya CCTV. Mari kita buktikan. Jadi adik-adik sekalian, ini kaca fungsinya seperti saya katakan tadi sebagai monitor keamanan. Istilah keren anak sekarang tuh CCTV. Nah, jadi kalau kita berdiri di sini, nggak ada yang nampak cuma muka kita. Tapi kalau kita berdiri di samping sini, yang kita lihat itu adalah pintu yang ada di belakang. Kalau dari kaca yang sana, pintu yang sebelah sini. Nah, jadi adik-adik ya, kalau kita lihat kaca dari samping sini, yang kelihatan bukan kita, tetapi areal yang ada di belakang. Nah, itu ada pintu di belakang, bisa kelihatan. Adik-adik lihat itu. Nah, jadi kalau ada orang yang dicurigai masuk dari belakang, pengawal yang di sini bisa tahu, oh ini dia orang yang dicurigai. Tinggal panggil punggawa yang ada di belakang, mutar dari belakang, tangkap, masukkan penjara yang ada di bawah. Nanti kita bisa lihat penjaranya yang ada di bawah. Nah, inilah fungsi kaca. Selanjutnya, ada lagi di istana ini yang memang asli betul dari waktu zaman istana ini didirikan, ya ini lampu. Lampu ini dulu tahun 1888 di Medan belum ada listrik. Jadi lampu ini diimpor dari Venesia, Italia, yang memakai bahan bakar minyak. Jadi kamu lihat di bawah-bawah lampu itu ada tabung-tabung itu. Itulah tempat minyak. Tetapi minyak yang dipakai bukan minyak tanah. Kalau minyak tanah dia akan berasap ke atas. Minyak yang dipakai itu minyak dari buah jarak. Istilah orang sekarang biosolar tuh jenisnya. Nah, jadi seperti kita ketahui dulu zaman Jepang kita kan disuruh tanam pokok jarak banyak-banyak untuk minyak pesawat. Nah, jadi kualitasnya sama dengan aftur, makanya tidak berasap. Dan satu tabung itu tahan 12 jam. 6 sore diturunkan, dibersihkan, diisi minyak, dinaikkan. Besok pagi jam 6 pagi juga begitu. Cuma sekarang karena sudah pakai listrik, kita ganti dengan listrik. Dan yang kedua, bahan bakarnya mencarinya udah sulit sekarang. Yang ketiga, tenaga kerja. Karena menurunkan lampu dan menaikkan ini diperlukan 6 orang tenaga kerja. Ini terbuat dari, kalau rangkanya dari alpaka. Ya, nanti boleh dicari itu alpaka apa.
Ya, saya sudah tahu tapi jadi PR kalian. Coba cari itu alpaka apa ya. Nah, kemudian dulu kristalnya ini sampai bawah, cuma terjadi gempa, itu beberapa kali kristalnya berjatuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk ke season selanjutnya, sultan-sultan yang pernah berkuasa dan menjadi raja di kerajaan negeri Delhi ini. Nah, Sultan Ma'mun ar-Rasyid yang mendirikan istana ini mangkat, ya. Kalau bahasa kami mangkat itu meninggal, ya. Tapi kalau untuk raja kita bilang mangkat, itu pada tahun 1924. Penggantinya Sultan Delhi yang ke-10 namanya Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Inilah dia orangnya. Ya, inilah merupakan Sultan Delhi yang ke-10. Ya, nah inilah permaisuri dari Sultan Delhi yang ke-10. Ya, ini merupakan putri dari Kerajaan Perak Malaysia, namanya Sultan Sri Paduka, ya, yang mulia permaisuri Raja Khadijah. Itu dari Perak Malaysia. Jadi kalau di Melayu itu keturunan raja dipanggil tengku, tapi kalau di Perak Malaysia keturunan raja dipanggil raja. Ya, keturunan sultan dipanggil raja. Jadi Raja Khadijah inilah permaisuri dari Sultan Amaluddin Sani atau Sultan Delhi yang ke-10. Selanjutnya, Sultan Delhi yang ke-10 mangkat itu tahun 1945. Digantikan oleh putranya ini namanya Sultan Othman Al-Sani Perkasa Alam, merupakan Sultan Delhi yang ke-11. Ya, dia mangkat tahun 1967. Nah, digantikan oleh putranya. Ini Sultan Delhi yang ke-12. Namanya Sultan Azmi Perkasa Alam. Nah, inilah dia. Nah, istrinya itu anak Raja Aceh. Makanya enggak usah heran, ini pakaian Melayu, yang ini pakaian Aceh. Nah, dari perkawinan mereka memiliki anak 3. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Nah, di sini perempuan mohon maaf nggak boleh jadi sultan, maka anak yang nomor 2 itulah yang meneruskan waktu dia meninggal tahun 1998. Ya, 1998 dia meninggal, digantikan oleh anaknya yang nomor 2, yang laki-laki pertama. Nah, yang laki-laki pertama ini begitu dulunya tamat SMA langsung masuk Akabri TNI. Jadi TNI tapi Sultan, Sultan tapi TNI. Nah, kemudian dia bertugas di Siliwangi dan terakhir sebagai Komandan Batalion 321 Kala Hitam Subang. Ini dia gambarnya. Sultan Tito Othman ini merupakan TNI, ya, yang pangkatnya tahun 2005 itu Letkol, di BKU-kan ke Aceh Barat. Tahun 2005 ada rapat dengan Panglima di Lok Sumawe. Waktu naik pesawat TNI AU Kasa, landing di Lok Sumawe, pesawatnya patah dan dia meninggal. Ya, tahun 2005. Pangkatnya Letkol dinaikkan 1 tingkat menjadi Kolonel Anumerta. Nah, putranya 2 yang paling tua diangkat menjadi sultan selanjutnya. Inilah dia yang sultan sampai sekarang. Namanya Sultan Mahmud Arya Lamanjiji. Nah, masih sekarang, dan dia kebetulan ini sekarang lagi kuliah di ITB Bandung mengambil S2. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita berada di ruangan selanjutnya yang ada di Istana Maimun. Ini ruangan untuk acara rapat intern keluarga dan juga jamuan makan. Nah, jadi kalau ada rapat dan jamuan makan, itu Sultan duduk di kursi sebelah kanan, permaisuri di sebelah kiri. Cuma karena sekarang Sultan belum punya permaisuri, didampingi oleh ibundanya. Nah, jadi inilah ruangan, ini meja asli, ya. Dan kalau ada acara jamuan makan, ini meja bisa digeser dari sini sampai ke sana, bisa dipanjangkan. Ini dia. Dibuka, ditambah, dibuka, ditambah, jadi bisa panjang. Ini kan bisa diapakan ini. Iya, ini bisa. Ditarik, Pak? Iya, ditarik ke atas nanti. Itu dibuka yang sana juga begitu. Itu terus sampai ke sana. Dan ini banyak lain disimpan. Nah, adik-adik, ini meja sudah 100 tahun umurnya lebih. Ya, sama dengan ini. Nah,
kursi ini kalau mana tahu adik-adik nanti datang ke Medan, ke Istana Maimun, mau foto, silakan, boleh duduk. Kenapa? Karena ini cuma duplikatnya. Kalau yang aslinya, nanti Atuk tunjukkan ada tempatnya. Itu yang asli sudah 130 tahun lebih. Oke, adik-adik selanjutnya kita ke sini melihat benda-benda yang asli masih di Istana Maimun. Jadi kalau ada kursi tadi di belakang, itu pengunjung banyak yang boleh foto di situ. Cuma kadang bertanya, kok kursi Sultan boleh duduk? Nggak apa-apa, karena itu duplikatnya. Yang aslinya, inilah adik-adik. Ya, boleh lihat ini. Ya, tempat duduk rajanya itu dia. Cuma karena ini sudah 130 tahun lebih, maka ini kita simpan dulu sebelum kita mau perbaiki. Kita buatlah duplikatnya di sana. Cuma kalau di sini memang mohon maaf kita nggak boleh duduk, ya. Cuma kalau ini ditaruh di belakang, namanya manusia kadang-kadang ada kepengen dia mau duduk di kursi raja. Nah, caranya kita bikin duplikatnya. Kalau aslinya ini juga asli. Nah, ini didatangkan dari Belanda ya. Makanya kalau kamu lihat ini bentuknya hampir sama dengan kursi-kursi raja yang ada di Eropa. Kan begini rata-rata bentuk kursi-kursinya. Nah, inilah dia yang sudah Nah, juga di sini ada piring ya, zaman dulu, dan semua yang koleksi yang asli itu di sini kita simpan sebagian kecil. Kalau sebagian besar ada di dalam. Nah, kalau ini tandu. Tandu ini dipakai dulu kalau ada acara pesta perkawinan. Jadi biasanya kalau putrinya dari sini, mempelai prianya pasti dari luar. Nah, di pintu gerbang itu harus disambut dengan tari pencak silat, dengan payung dan lain sebagainya, juga ditandu. Jadi inilah dia gunanya ya. Cuma ini memang asli tandu, tapi bukan asli yang dipakai raja. Ini bukan. Ini untuk pengantin saja. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita berada di depan singgasana Istana Maimun. Dulunya tempat upacara adat, bahkan sampai sekarang ini masih dipakai untuk acara adat yang rutin seperti Idul Fitri, Idul Adha. Itu Sultan pagi dia sholat Id di Masjid Raya, kembali dari Masjid Raya dia akan duduk di atas ini ya, untuk menerima acara namanya menjunjung duli atau memberikan penghormatan kepada Sultan ya, untuk menyambut hari Lebaran. Nah, jadi kita lihat di sini ada perlengkapan. Ini namanya gebuk. Yang ini namanya dian. Yang di samping kanan kiri ini itu tempat sirih. Jadi di samping itu ditaruh tepak sirih. Kadang-kadang Sultan dulu suka makan sirih. Nah, jadi sirih itu Sultan suka makan. Kemudian tangannya kan kotor, untuk mencuci tangan inilah dipakai gebuk. Nah, ini bisa dibuang, Kak. Nah, cuci tangan yang diberi oleh dayang-dayangnya. Dayang-dayang nanti duduk di sini, memegang ini. Kalau dia mau cuci tangan, dikasihkan. Kemudian kan tangannya basah, untuk mengeringkan tangan inilah dia. Ditaruh lilin di tengah, jadi diginikan aja. Jadi zaman dulu juga sudah ada. Kalau sekarang sih cet, selesai. Zaman dulu ya beginilah secara tradisional. Jadi ini singgasana. Letaknya kalau Sultan yang duduk 7 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seandainya yang memimpin upacara bukan Sultan, apakah Raja Muda, apakah Tengku Besar, yang coklat ini dicabut hanya 5. Jadi Sultan yang boleh 7. Nah, jadi kalau motif-motifnya ini ada motif namanya awan boyan, yang ini, yang atas itu pucuk rebung. Nah, itu motif khas Melayu, awan boyan dengan pucuk rebung. Adik-adik sekalian, jadi adik-adik perlu mengetahui ya, kalau raja yang mendirikan Istana Maimun tadi saya katakan kan ke-9. Jadi kalau kerajaan Delhi sendiri itu dari Sultan yang pertama, ini dia 1632, inilah raja. Kerajaan Delhi itu berdiri dari tahun 1632. Nah, inilah dia. Raja yang pertama namanya Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Itu tahun 1632. Istananya itu di Delhi Tua. Jadi istana Kesultanan Delhi ini beberapa kali pindah. Dari Delhi Tua ke Brayan, ke Percut, ke Labuhan. Nah, ini yang kedua.
Ini yang ketiga. Jadi dari sini, nih, nah kemudian pindah kemari. Nah inilah istana pindah ke Pulau Brayan sekarang. Nah, kalau dulu namanya Padang Datar. Nah ini. Nah kemudian sultan yang keempat. Sultan yang kelima. Nah, jadi ya adik-adik sekalian perlu ketahui, ini adalah kepala daerah perwakilan kerajaan. Jadi kalau sekarang ini tingkat gubernur. Nah, jadi sultan kalau bentuk republik presiden, nah ini bentuk gubernur. Jadi yang memilih anak raja itu bukan kerabat. Inilah yang memilih. Jadi anak raja prioritasnya menjadi raja pengganti memang yang paling tua. Tetapi harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama sehat. Paling utama. Sehat. Sedikit aja cacat nggak boleh. Karena bukan apa? Menjatuhkan pamor kerajaan. Jadi kalau istilah orang sekarang jadi bahan bulian. For example, maaf, untuk sebagai contoh. Maaf, kalau matanya juling berangkat sekali lagi maaf. Kalau matanya juling, diangkat jadi raja. Nanti kan jadi bahan ejekan. Mau kemana kau ke istana? Istana mana? Raja yang juling itu ya? Ah, itu salah satu contoh. Maka harus sehat. Jadi kalau ada beberapa di antara ini yang memang anak kedua atau anak ketiga yang menjadi raja. Jadi inilah dia, ya, sultan-sultan atau raja-raja yang pernah menjadi raja di kerajaan Melayu Delhi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya yang sultan yang di Labuhan yang terakhir. Jadi anaknya inilah Sultan Ma'mun Ar-Rasyid yang memindahkan istana itu dari Labuhan ke Istana Maimun. Nah, inilah dia. Nah, jadi adik-adik sedikit informasi, mungkin kalian orang Medan ya nggak tahu, di Medan ini dulu sebenarnya ada 3 istana. Istana pertama ini Istana Maimun yang fungsinya itu sebagai istana negara. Kemudian ada 2 lagi istana. Ini ada fotonya, sebentar saya tunjukkan. Ini istana ya, namanya Istana Puri. Merupakan istana yang dibangun oleh Sultan Ma'mun Ar-Rasyid juga, yang tinggal dan keluarga. Jadi keluarga sultan dulunya tinggal tidak di istana ini, tetapi di sinilah dia. Nah, sementara putra mahkotanya sendiri, Sultan Amaluddin yang menggantikan dia waktu meninggal, ini istananya. Jadi kalau ini istananya, letaknya di depan Masjid Raya. Depan Masjid Raya sampai Jalan Puri. Maka namanya pun Istana Puri. Nah, ini. Nah, jadi ya tahun 1946 terjadi gerakan revolusi sosial, istana ini dibakar. Jadi sultan beserta keluarganya diselamatkan, dibawalah kemari. Makanya sampai sekarang banyak keluarga sultan yang tinggal di sini. Seandainya tidak terjadi kebakaran, ini murni tetap istana negara untuk sultan. Sementara keluarganya di sini. Tapi karena ya maaf terjadi seperti itu, maka keluarganya semua tinggal di sinilah sekarang. Makanya ramai kita lihat banyak. Ya, oke adik-adik mungkin masih ingat tadi saya ceritakan di dalam ada cermin kaca itu memonitor kalau ada orang yang dicurigai atau orang yang niat jahat kepada raja ditangkap, dimasukkan penjara kan saya katakan tadi. Nah, inilah dia penjaranya. Nah, yang di bawah ini penjaranya. Ini terus sampai ke dalam. Dia masuknya dari lorong di bawah ini. Oke adik-adik, sebelum keluar dari istana ini, adik-adik bisa melihat ini adalah ya bendera dan payung atau kebesaran dari kerajaan Melayu Delhi, atribut yang dipakai oleh keluarga sultan dan pembesar-pembesarnya. Jadi ini ada payung 3 tingkat, sampingnya ini ada bendera, ini lambang Kesultanan Delhi. Kalau yang 3 tingkat itu dipakai khusus untuk raja. Seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri, raja pergi sholat ke Masjid Raya, dia akan dikawal oleh namanya penjawat ya, itu memakai senjata namanya tombak berambu. Inilah dia. Nah, jadi dulu sampai sekarang juga kalau raja pergi, dia berdiri seperti ini di samping
kiri 7 penjawat, samping kanan 7, di depan 1, di belakang 1 pegang payung yang 3 tingkat itu. Nah, jadi begini dengan pakaian penggawat ini. Ini namanya tombak berambu. Dia ada 2 warna, kuning, hitam. Kalau kuning itu untuk penjawat, kalau hitam untuk komandannya, untuk panglimanya. Nah, jadi jalan gitu kanan kiri sama payung. Nah, ya ini untuk permaisuri, Perdana Menteri, Putra Mahkota, dan kepala-kepala kedatukan tadi yang kita lihat di sana tadi deh. Nah, inilah dia semua atribut-atributnya. Jadi kita tinggal lihat aja kalau ada orang arak-arakan jalan, payung yang mana dipakai. 3 berarti raja. Ini Putra Mahkota. Kalau yang ini Perdana Menteri. Nah, jadi dia ada ini. Jadi tinggal nengok ini aja udah tahu. Begitu. Oke adik-adik, itulah tadi sejarah singkat dengan kunjungan ke Istana Maimun. Ya, lebih kurang mohon maaf. Tidak ada nangka yang tak bergetah kecuali birah dengan keladi. Tidak ada manusia yang tak bersalah kecuali Allah dengan Nabi. 10 jari di atas kepala. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada adik-adik semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa peserta modul Nusantara, alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah berakhir pada kebinekaan 2. Kita akan lanjutkan kegiatan kita nanti di refleksi dan kegiatannya akan dilaksanakan di Spada Dikti. Mohon ikuti setiap kegiatan dengan baik. Dan catatan untuk kegiatan kita hari ini adalah bahwa sejarah terkait dengan Istana Maimun dari tahun 1888 sampai hari ini masih terjaga kelestariannya. Jadi adik-adik generasi muda, ayo kita jaga dan lestarikan budaya kita untuk generasi kita berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.